Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu guru, rekan sejawat di SMA Negeri 1 Bambang Lipuro. Alhamdulillahirobbilalamin, puji syukur kita berikan hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang senantiasa memberikan banyak nikmat rahmat kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini di hari Kamis tanggal 21 November 2024 kita kembali lagi dalam sesi dari kegiatan Nawasinaloka atau komunitas belajar yang ada di SMA Negeri Bambang Lipuro. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya Agus Nanto akan menyampaikan untuk susunan agenda yang akan kita lakukan ke depan. Yang pertama yaitu pembukaan nanti disampaikan dengan doa. Selanjutnya pemaparan dari pemateri, yaitu kegiatan hari ini adalah diseminasi dari PJOK atau Pendidikan Jasmani dan Olahraga yang akan disampaikan oleh Bapak Pargiatno SPD MPD. Selanjutnya sesi yang berikutnya adalah tanya jawab atau diskusi atau lain-lain nanti, dan diakhiri dengan penutup. Marilah Bapak Ibu yang saya hormati, untuk memulai kegiatan diseminasi pendidikan jasmani olahraga pada kesempatan kali ini, kita awali dengan berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga dengan doa yang kita panjatkan tadi, kegiatan diseminasi untuk kesempatan kali ini berjalan lancar dari awal hingga akhir. Selanjutnya untuk sesi yang kedua yaitu pemaparan dari Pak Pargiatno MPD, waktu disilakan sepenuhnya. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Agus selaku Ketua Kombel Nawasinaloka dan Bapak Ibu semua yang tergabung dalam Kombel Nawasinaloka di sekolah kita SMA Negeri Bambang Lipuro. Perkenankan saya akan menyampaikan diseminasi PJOK, yaitu judulnya adalah volleyball competition. Nah, diharapkan di sini nanti adalah karena kita olahraga, junjung sportivitas, aktif dan kreatif. Jika nanti saya memaparkan beberapa agenda yang akan kita laksanakan, dan mohon nanti masukan dan sarannya untuk kemasan agenda yang akan kita laksanakan. Nah, di sini sebagai latar belakang volleyball competition bahwa SMA Negeri 1 Bambang Lipuro adalah sebuah lembaga pendidikan yang berkomitmen untuk mengembangkan potensi siswa baik secara akademik maupun non-akademik sebagai upaya untuk menciptakan sekolah yang membentuk komunitas belajar yang namanya adalah Nawasinaloka. Komunitas belajar ini mendorong siswa untuk saling bekerja sama, berkolaborasi, dan mengembangkan minat serta bakat peserta didik. Salah satu program unggulan sekolah adalah program olahraga, khususnya volleyball. Kita tahun kemarin untuk POR pelajar kita semifinal, dan kita 3 tahun berturut-turut kita invitasi bola voli putri tingkat kabupaten itu rutinitas, sehingga untuk Bantul Selatan itu animo bola voli sangat tinggi. Selain itu, salah satu program unggulan di sekolah ini adalah olahraga khususnya bola voli ya. Kegiatan ini akan kita buat dalam bentuk SEM. Nah, SEM itu adalah Sport Education Model pada olahraga bola voli atau volleyball. Nah, bola voli ini dipilih karena merupakan olahraga yang populer di kalangan siswa. Tadi sudah saya sampaikan bahwa Bantul Selatan ini bola voli sangat animonya sangat tinggi sekali, sehingga sekolah kita sangat memfasilitasi, terutama juga dilihat dari fasilitas dari lapangan kita punya, gor punya, sehingga fasilitasnya juga mendukung. Selain itu, kita juga memiliki aset yang mendukung untuk kegiatan ini.
secara fisik, fasilitas lapangan dan perlengkapan bola voli di sekolah yang sangat memadai. Sumber daya guru yang ada di sekolah juga kita semuanya hampir sudah berprofesi di bidangnya, dan peserta didik yang aktif serta didukung kebijakan sekolah yang memberikan izin diadakannya kegiatan ini. Kegiatan ini bermanfaat dalam mengembangkan kompetensi peserta didik yang berperan sebagai pelaku kegiatan, sebagai wasit, pelatih, kapten, medis, pemain, pencatat skor, komentator, ketua panitia, dan pengawas pertandingan, dan juga publikasi sosial media. Nah, dengan banyak peran peserta di dalam kegiatan ini, keterlibatan kita selaku pengampu peserta didik nanti diharapkan mampu membimbing peserta didik dalam perannya masing-masing. Jadi nanti di sini Bapak Ibu ada perannya sendiri-sendiri sehingga mampu memberikan bimbingannya sesuai dengan jobnya masing-masing. Nah, itulah sebagai latar belakang kita. Yang berikutnya tujuan program komunitas belajar Nawasena Loka dapat menjadi fasilitas kegiatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan berperan sebagai pelaku dalam olahraga bola voli ya. Itu tujuan program dari ini. Nah, berikutnya capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan dalam kegiatan ini. Yang pertama adalah peserta didik itu mampu menguasai kompetisi dan tanggung jawab sesuai dengan ketugasan yang diperankannya. Ada yang berperan sebagai wasit, ada yang pemain, ada yang pelatih, komentator, medis, pencatat skor, bahkan ketua panitia, pengawas pertandingan, dan publikasi. Dan itu juga sebagai berperan sebagai kapten tim. Yang keduanya, peserta didik itu mampu memahami langkah-langkah kegiatan dari perencanaan, pembagian ketugasan, bimbingan dengan guru, yang penanggung jawab ketugasan, pelaksanaan program latihan, festival, dan publikasi. Itu untuk hasil yang diharapkan. Nah, ini struktur program Nawasena Volleyball Competition Class Meeting. Nah, rencananya kegiatan ini akan diadakan setiap kelas, antar kelas, jadi kelas 10, 11, 12 sehingga sekitar 18 kelas, sehingga nanti akan kita bentuk buat full, 3 full, terus nanti akan semifinal untuk dalam juaraan. Nah, rencana dilaksanakan 8 sampai 13 Desember. Kebetulan ini pas setelah PAS atau kelas meeting. Berikutnya adalah mitra dalam komunitas belajar. Yang pertama ini Bapak Agus. Pak Agus ini sebagai guru mapel bahasa Inggris, berdiskusi nanti juga berdiskusi bersama mengembangkan aktivitas persiapan penugasan presentasi peserta didik, misalnya berupa galeri work, PPT atau video. Jadi Pak Agus nanti silakan Pak Agus untuk persiapan, bisa dalam sambil pembelajaran disampaikan masing-masing kelas sehingga kegiatan ini dapat berjalan lebih menarik. Seperti itu. Berikutnya Pak Rahmat ini sebagai pelatih ekstra bola voli. Nah, itu berdiskusi bersama mengembangkan ketugasan. Ada yang sebagai pelatih, pemain, pengawas pertandingan, pencatat skor, wasit dalam permainan bola voli. Itu ya Pak Rahmat. Pak Rahmat siap. Berikutnya adalah Ibu Okta. Bu Okta ini host di sekolah kita ini. Beliau adalah guru mapel bahasa Indonesia dan juga host broadcast sekolah kita. Nah, nanti tugasnya itu berdiskusi bersama mengembangkan persiapan komentator festival. Oke, di situ Okta. Selanjutnya Bapak Suparjo. Ini Bapak Suparjo adalah beliau guru PJOK dan sekaligus pendamping OSIS. Nah, ketugasannya nanti berdiskusi bersama mengembangkan kompetensi ketua panitia dalam mengelola event class meeting. Itu Pak Parjo nanti jadi kita dari perencanaan sampai akhir, mungkin dari
open seremonial sampai closing seremonial. Itu adalah dari kepanitiaan. Berikutnya Bapak Ihsan beliau adalah guru PAI Pak Ihsan, tapi tetap dari Sarpras, Bapak Sarpras. Nah, di situ nanti berdiskusi bersama untuk menyiapkan kebutuhan kegiatan kompetisi, misalnya nanti apa perlengkapan sarana prasarana dalam kegiatan tersebut yang kurang, nanti bisa kita diskusikan bersama Pak Ihsan. Oke, terima kasih Pak Ihsan. 86. Berikutnya Pak Fuad, Pak Fuad ini guru mapel TIK dan juga konten kreator sekolah. Nah, diharapkan nanti kita Pak Fuad untuk berdiskusi bersama dan mengembangkan materi pembuatan video dan jurnal, sehingga sebelum pelaksanaan itu kita bisa membuat video akan jurnal atau apa yang kita bisa upload di web sekolah, sehingga kegiatan kita itu cetar membahana gitu loh. Jadi memang ya kita pokoknya nawasena loka itu jos gitu. Berikutnya Bu Ulfa ini guru PAI ya. Beliau nanti tugasnya itu berdiskusi bersama penerapan dalam doa dan kapten di dalam kegiatan bola voli kompetisi, sehingga Bu Ulfa nanti diharapkan dalam sebuah tim itu pasti ada kaptennya, nanti masing-masing kelas ada kaptennya, sehingga nanti kapten itu akan memimpin dalam ritme dalam sebuah pertandingan, sehingga mengatur ritme dan memimpin doa, hingga dapat mengatur rasa nganggo emosi, karena ini pasti gengsinya lebih tinggi ya, antar kelas itu gengsinya lebih tinggi. Mungkin nanti bisa dikondisikan sehingga nanti awali dengan doa dan lainnya dari kapten tim itu yang akan memimpin. Berikutnya Ibu Santi, beliau guru bahasa Indonesia dan juga ketua OSIS, ketua OKS di sekolah. Mohon maaf Bu Santi. Ya, berdiskusi bersama keterampilan dasar pertolongan pertama pada cedera olahraga. Nanti kita bareng-bareng Bu Santi dengan PMR. Mungkin karena ini waktunya panjang, nanti kita bisa jadwal untuk PMR-nya untuk selalu standby. Nah, terutama nanti kita latih anak-anak itu untuk pertolongan RES ya, RES, jadi prinsipnya kompres dan yang lainnya seperti itu PMR pasti lebih tahu, lebih paham. Nah, berikutnya Ibu Ndari, beliau adalah guru seni musik, berdiskusi bersama pembuatan yel supporter. Nah, lapangan kita sangat lebar atau luas ya, sehingga nanti diharapkan kegiatan ini ada pengerahan supporter masing-masing kelas. Nah, diharapkan supporter ini tidak waton muni sing suarane mohon maaf ora iso terkontrol ora asbun. Nah, nanti kita kelola yel-yelnya itu dalam bentuk yang mendukung, yang bagus dalam satu kelas. Nah, monggo nanti teknisnya bisa setelah pembelajaran atau pas jam apa mungkin bisa dikondisikan untuk masing-masing kelas membuat yel-yel tersebut. Nah, ini yang terakhir ini, tetapi ini urusan yang paling penting sendiri ini. Ini Bu Ida, beliau adalah guru mapel bahasa Inggris. Beliau ketugasannya adalah konsumsi panitia festival. Nah, sehingga nanti dalam olahraga itu asupan nutrisi sangat diperhitungkan, sehingga nanti dalam konsumsi memperhatikan 4 sehat dan 5 sempurna. Oke, itu Bapak Ibu, mungkin ketugasan masing-masing nanti bisa kita diskusikan selanjutnya. Nah, sedangkan kita untuk kapasitas ruang sekolah itu ada ruang wakil kepala sekolah di sini. Ini kita gunakan sebagai kegiatan perencanaan komunitas belajar kita. Yang kedua itu ruang meeting room, pembinaan presentasi, pembimbingan presentasi dan TM atau technical meeting. Jadi nanti Pak Suparjo selaku mungkin backup yang ketua panitia saat pelaksanaan technical meeting bisa menggunakan ruang meeting room yang luas. Berikutnya adalah gudang olahraga. Gudang olahraga ini nanti kita gunakan sebagai ruang penyimpangan perlengkapan bola voli. Berikutnya lapangan bola voli, kita mempunyai lapangan bola voli ada yang sebelah timur, itu tempat berlangsungnya latihan.
dan festival, upacara pembukaan, upacara penutupan, dan juga penyerahan hadiah. Untuk ruang persis itu kita gunakan sebagai sekretariat kepanitiaan. Berikutnya adalah GOR, itu adalah untuk kita gunakan untuk ruang pembelajaran pelatihan. Nah, rencana evaluasi ini akan dilaksanakan setelah acara penutupan. Nah, cara evaluasinya nanti kita dengan pengisian link di Google Form, refleksi kegiatan melalui video testimoni evaluasi yang nanti kita rencanakan melalui lewat dari anggota Kombel kita sendiri, dari panitianya, dari pesertanya yang terlibat dalam semua kegiatan ini. Ini untuk rencana evaluasi dari kegiatan ini. Berikutnya adalah tantangan dan solusi. Tantangannya adalah kegiatan ini memakan waktu yang cukup lama sehingga mengganggu pembelajaran. Yang kedua, dana pelaksanaan yang tidak sedikit membuat kegiatan ini akan sulit untuk di ACC. Ada kelas yang jumlah laki-lakinya sedikit, kemungkinan sulit untuk melakukan aktivitas olahraga bola voli. Nah, solusinya kegiatan ini dapat dimanfaatkan dalam kegiatan ekstrakurikuler dan juga kegiatan P5 dalam tema Bangunlah Jiwa Ragaku. Juga mempresentasikan kepada pemangku kebijakan berkaitan dengan manfaat yang akan diperoleh dengan diadakannya kegiatan ini. Yang ketiga, kelas yang hampir keseluruhan adalah cewek atau perempuan, ini justru malah kita jadikan sebagai panitia penyelenggara sehingga mereka tidak bisa bermain mengikuti turnamen, tetapi mereka kita manfaatkan sebagai panitia penyelenggara. Terima kasih ya, terima kasih Bapak Ibu, itu yang dapat saya paparkan untuk rencana spot education model dari Kombel Nawasional Lokal kita di SMA Negeri 1 Bangkalipuro. Selanjutnya kami mohon masukan, mungkin ada tanggapan, pertanyaan. Ini pertanyaan itu penting buat angel-angel langsung jawab. Itu Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita sampaikan pada Bapak Pardiatno yang telah menyampaikan selanjutnya Bapak Ibu yang saya hormati, untuk sesi berikutnya adalah sesi tanya jawab, diskusi ataupun lain-lain. Monggo Bapak Ibu untuk menyampaikan unek-uneknya atau mungkin ke depan yang akan disampaikan kaitannya dengan tanggal 8 sampai 13 Desember ya Pak Pagi ya. Ya, adanya tadi yang disampaikan oleh Pak Pagi itu adalah SEM Sport Education Model, difokuskan kepada materi yaitu bola voli. Semoga Bapak Ibu waktu untuk Bapak Ibu semua. Saya batasi tidak sampai pukul 11.10 ya? Ya, nanti kita 11.05 sudah mengakhiri. Oke, monggo Bapak Ibu. Oke, Bukta, tenang lagi ya. Siap Pak. Oke, monggo. Baik, terima kasih atas pemaparannya Pak Pargi, luar biasa sekali terkait dengan festival olahraga yang sudah tadi direncanakan. Di sini saya punya tanggung jawab terkait dengan menjalankan persiapan komentator ya Pak. Ya. Nah, di sini kan untuk siswa ini adalah hal yang baru. Bagaimana perbedaan antara siswa yang biasanya menjadi pembawa acara atau host dengan komentator biasanya di festival olahraga? Seperti itu Pak. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Ukta. Langsung saja Pak Agus, mudahnya Pulau Malali, langsung saya jawab. Oke, mungkin kalau jawaban kurang memuaskan nanti bisa dipuaskan dengan yang lebih ahli. Yang pertama, untuk host itu adalah konsepnya lebih ke pembawa acara ya Bu. Ya, kalau komentator itu dalam pertandingan, terutama bola voli, itu adalah mengomentatori jalannya pertandingan. Nah, caranya bagaimana? Mungkin nanti di situ lebih enaknya itu dalam satu pertandingan paling tidak minimal 2 Bu. Jangan sendiri. Ya, bukan reporter, tapi kita buat 2 saling gantian memberikan komentator. Nah, terus dalam komentator bola voli kan pasti biasanya menyebut nama ya, menyebut nama. Sedangkan tentu saja nanti yang kita
menjadi komentator itu tidak hafal semua. Nah, di setiap pertandingan di situ nanti akan kita siapkan daftar susunan pemain. Daftar susunan pemain itu misalnya nomor 7 kelas ini namanya siapa. Nah, di situ sehingga akan mudah komentator itu menyebutkan namanya dalam memberikan komentator. Mungkin di situ Bu. Jadi prinsipnya intinya minimal 2, saling menutup. Jadi seperti ngobrol aja ya seperti itu ya. Itu seperti itu nggih Bu nggih. Ya, saya yakin Bukta mampu bisa karena modalnya sudah punya, tinggal pengembangan sedikit saja kita sudah bisa mengimbaskan ke putra-putri kita. Seperti itu. Terima kasih Bukta. Sama-sama. Ini untuk komentator boleh laki-laki perempuan? Boleh, itu mah lebih bagus, apalagi perempuannya yang cantik Bu. Sehingga pemainnya itu akan menjadi semangat nonton. Tidak hanya main. Oke, semoga Bapak Ibu lainnya. Oke. Monggo silakan Ibu, Bapak. Mungkin Ya, Pak Fuad. Oke, monggo Pak Fuad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Langsung saja terkait ketugasan di Mapel TIK dan konten kreator nih tadi dalam pembuatan video. Sekedar usul Pak Pardi. Ya. Jadi nanti untuk pembuatan video itu mungkin akan lebih kerjasama dengan Bundari di situ selaku guru seni musik dalam pembuatan yel-yel. Nah, nanti mungkin saya usul teknisnya siswa sekelas itu nanti buat yel-yel yang nanti divideokan gitu, sehingga nanti kontennya itu diupload ke sosmed, misalnya IG, dengan nanti dia harus nge-tag acara kita, acara event yang tadi itu. Jadi nanti sosmed kita punya sosmed di IG maupun di Facebook yang atas nama sekolah kita itu di tag oleh setiap kelas dengan kontennya adalah yel-yel untuk supporter kelas dalam event lomba bola voli ini, sehingga nanti dengan itu mereka juga belajar membuat video yang bagus dan kontennya adalah yel-yel yang nanti kita kerjasama dengan seni musik gitu dari. Mungkin itu Pak dari saya, usul saya. Terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fuad masukannya ya. Intinya di situ nggih Pak, dalam pembuatan video masalah kontennya saya percaya panjenengan lebih tahu, lebih menguasai, sehingga nanti bisa berkomunikasi dengan siswa yang berperan dalam ketugasan itu. Kita membuat konten itu, terus nanti promosi sekolah kita seperti apa, apakah dengan di sekolah, web sekolah, itu bagus sekali. Terima kasih Pak Fuad masukannya. Oke, monggo Bapak Ibu kalau masih ada, kalau tidak ada ya cukup. Saya. Siap Buddha. Nah, ini senang mulanya Buddha yang mau muncul nih. Mohon maaf, ini berkaitan dengan ketugasan saya bagian konsumsi. Ini yang mau saya tanyakan begini Pak. Biasanya kalau kompetisi voli itu kan snacknya disediakan pisang. Nah, pertanyaan saya itu untuk besok kita waktu mengadakan lomba voli itu, apakah snacknya cukup pisang setiap tim itu satu sisir, satu lilang, atau ada snack dus dan pisang, atau snack dus saja? Ya. Mohon untuk pencerahannya gimana? Oke, terima kasih ya Bu Ida. Yang pertama sebenarnya ini adalah untuk panitia ya. Yang pertama adalah panitia karena kegiatan kita itu panjang lama, sehingga itu aja nanti sudah memakan biaya yang banyak. Nah, yang untuk pesertanya biasanya kita seperti dalam turnamen invitasi itu memang kita menyediakan pisang ya, pisang untuk atletnya. Biasanya satu sisir yang sudah kita hitung jumlahnya kira-kira cukup. Nah, diasumsikan dalam olahraga itu memang pisang itu paling mudah dicerna untuk nutrisi, pengganti nutrisi itu paling cepat Bu, sehingga kalau saya pribadi seandainya nanti masih bisa mengkondisikan, tetap pisang saja Bu, tidak usah pakai snack. Itu nggih Buddha. Terima kasih ya. Oke, seperti itu. Cukup?
Ada. Oh, oke, monggo Pak. Rahmat, Pak Rahmat. Untuk besok itu komposisi pemainnya seperti apa ya? Karena saya lihat ekstra itu kan putra dan putri disendirikan. Nah, ada juga yang putri itu lebih bagus-bagus mainnya itu juga ada. Apakah ada mau dicampur antara perempuan terus laki-lakinya berapa, laki-lakinya berapa atau bagaimana, atau boleh perempuan semua atau boleh laki-laki semua? Ya. Oke, terima kasih Pak Rahmat. Rencana kegiatan ini nanti dilaksanakan putra-putri Pak. Karena kalau kita lihat untuk ekstra itu sama-sama jalan bagus semua ya. Jadi kan yang pegang putra itu, yang putrinya itu Pak Damar itu juga lumayan animonya luar biasa. Mudah-mudahan nanti juga jumlah putrinya itu lebih dominan di sekolah kita, sehingga untuk bola voli putrinya setiap kelasnya itu juga tidak kesusahan dalam mencari satu tim. Mungkin itu nggih Pak Rahmat. Ya, terima kasih. Oke, cukup. Terima kasih Bapak Ibu untuk saran masukannya. Oke, kami kembalikan ke Pak Agus. Terima kasih Pak Agus. Baik, terima kasih Pak Fadi yang telah memberikan tanggapan dari usulan dan diskusi dari Bapak Ibu semua tentang ketugasan untuk berkolaborasi untuk mensukseskan festival bola voli di akhir tahun di SMA negeri kita, bersama dari kegiatan dari komunitas belajar Nawasina Loka ini. Pak Fadi menyampaikan diseminasi kaitannya dengan program agenda yang akan dilakukan. Sepertinya masih ada kesempatan lagi Bapak Ibu, 1 menit lagi. Sudah? Iya, terima kasih. Kita sudahi. Acara yang berikutnya adalah penutup. Marilah sesi diseminasi untuk mapel PJOK, yaitu ini jasmani olahraga yang disampaikan oleh Bapak Pargiatno MPD. Sudah berjalan dengan lancar, berkolaborasi dengan Bapak Ibu sesuai dengan ketugasan. Tadi sudah dikonfirmasi ulang berkaitan dengan apa yang akan dilaksanakan ke depannya. Saya yang memandu acara pada kegiatan ini dari awal sampai akhir, mungkin saja atau bahkan menemukan kekeliruan, kesalahan, saya pribadi mohon maaf. Marilah kita tutup kegiatan diseminasi kegiatan pagi hari ini dengan baca doa bersama-sama. Alhamdulillah. Demikian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.